Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai logaritma. Ya, kemarin sudah dibahas mengenai definisi logaritma. Saya ulang lagi ini. Logaritma. Saya ulang lagi bahwa logaritma itu definisinya kalau A berpangkat X sama dengan B, gitu ya. Ini kan dari bentuk eksponen ya. Kalau A berpangkat X sama dengan B, maka X ini kan pangkat, ya kan? X itu pangkat. Pangkat itu, besarnya pangkat, dicari dengan logaritma. Jadi hubungannya kita lihat A ini basis, ini juga A ini sebagai basis. Kemudian log B. Gitu definisinya begitu. Ada hubungan bolak-balik antara logaritma dan eksponen. Itu ya. Kita perhatikan basis di eksponen tetap sebagai basis di logaritma ya. Bedanya apa? Bedanya cara penulisan, posisinya. Kalau basis di eksponen itu di baris utama. Basis eksponen. Tapi kalau basis di logaritma harus di baris atas. Ukurannya lebih kecil. Seperti halnya pangkat pada eksponen, ditulis di atas. Basis harus ditulis di atas, gitu ya. Cara penulisan bisa berbeda arti loh, ya. Bisa berbeda arti. Ya, kemarin saya tidak detail menjelaskannya. Di sini sebenarnya ada syarat bahwa A atau basis itu harus begini. Lebih dari 0 itu harus positif. Jadi tidak ada basis logaritma bilangan negatif, nggak ada. Basis logaritma itu positif ya. Kemudian tidak sama dengan 1. Tidak ada basis logaritma 1. Gitu ya. Kemudian coba perhatikan di sini. Ini harus positif. Dipangkatkan berapapun bilangan positif pasti menghasilkan positif. Paham tuh? Bilangan positif dipangkatkan berapapun hasilnya akan positif. Contoh, positif ini kan misalkan 2, pangkatnya positif, udah jelas ini mah positif, ya kan? 2, pangkatnya negatif, 1/2, tetapnya positif, ya kan? 2 pangkat 0, tetap positif. Jadi kalau basisnya positif, dipangkatkan berapapun, hasilnya akan positif. Sehingga B ini tidak mungkin negatif ini. Karena sudah ditentukan ini positif. Jadi B ini harus begini. B akan positif ya. Kalau kita lihat di sini, B harus positif, oh berarti tidak ada logaritma untuk bilangan negatif. Singkat katanya mah logaritma itu hanya untuk bilangan positif. Ya, ini A dan B harus anggota bilangan real. Maksudnya bilangan real itu apa? Bukan hanya bilangan bulat, 1, 2, 3, atau -1, -2, atau 0, ya, bukan. Tapi termasuk juga bilangan-bilangan pecahan. Kalau bilangan real itu termasuk bilangan pecahan ya, pecahan atau desimal boleh. Oke, ini paham? A disebut apa? A ini basis. Harus positif ya. Atau bilangan bilpok. Bolehlah ditulis bilpok. Guru teh ada yang nyebut basis, ada yang kadang-kadang nyebut bilpok. Apalagi siswa sekarang kan gurunya tidak satu ya. Guru di kelas saya mungkin, tapi kan kamu belajar di tempat lain. Gurunya beda, pengucapan atau pembacaannya mungkin bisa berbeda. Bisa basis, bisa bilpok, atau base. Base itu basis ya, bilangan dasar. Kemudian
X itu apa? X itu ini pangkat. Pangkat. Bahasa matematiknya apa? Eksponen. Oh, berarti kalau ini pangkat, ini juga pangkat dong. Ya kan? Kan sama-sama X. Dapat disimpulkan bahwa nilai logaritma itu adalah pangkat dari bentuk eksponen. Atau singkat kata, logaritma gunanya untuk mencari pangkat, kan gitu ya kemarin. Nah, pangkat, ya. Eksponen dapat ditulis di sini. Berarti dari sini ya, dari sini bisa disebutkan bahwa logaritma gunanya untuk mencari pangkat, gunanya untuk mencari pangkat, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga B disebut apa? Hasil perkalian kalau di eksponen, ya. Di ruas kiri eksponen ini adalah hasil perkalian. Kalau di logaritma itu adalah B bilangan yang dicari lognya. Tapi karena panjang ting, ada istilah tersendiri disebut dengan numerus. Ya. Sudah, ini kemarin seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal contoh ya. Tapi kalau melihat ini, definisi ini kemarin dengan kata-kata aja. Supaya dengan kata-kata mah kamu lebih paham, lebih mudah memahami daripada dengan definisi begini. Jadi ini kalau dengan kata-kata apa? Sorry. A pangkat berapa hasilnya B gitu. Ini teh A pangkat berapa hasilnya begitu ya. Contoh, kita lihat contoh ya. Hitunglah atau biasanya perintahnya apa? Tentukan nilai dari ya. 1. Nu gampang dulu ya. 2 logaritma 16. Ini artinya apa? Ya. Nah, itu yang harus kamu pahami, pemahaman dasar itu ya. Bahwa ini artinya 2 pangkat berapa hasilnya 16. Ini artinya 2 pangkat berapa hasilnya 16. Berapa coba? Nah, ini jawabannya ini kan 2 pangkat 4 ya. Ini jawabannya 2 pangkat 4 yang sama dengan 16. Jadi hasil ini adalah 4. Gitu ya. Supaya memudahkan, saya berikan skema begini dulu kemarin. Ini 2 ini sebagai basis ya. Basisnya bikin panah ke sini, set. Gitu ya. Panah ke sini. Ini panah ini 4 ini pangkat. Gitu. Ini ke sini hasil. Jadi untuk mengecek kebenaran jawaban kita, buat skema ini. Apakah benar 2 pangkat 4 16? Kalau iya, oh berarti jawabannya benar. Ya kan? Paham? Kaisa? Paham? Masih soal yang sama seperti ini. Sekarang misalkan ini kan positif bilangan bulat. Boleh nggak negatif?
Pecahan. Negatif mah jelas nggak boleh. Pecahan boleh ya. Setengah logaritma 1/4. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Setengah pangkat berapa? Hasilnya 1/4. Gitu. Ya. Setengah pangkat berapa? Hasilnya 1/4. Berapa yo? Lala. Ada nama Lala di sini? Hasilnya berapa? 1/4. Karena setengah dipangkatkan 2 kan berarti 1/2 ya. 1/4. Pertanyaan ini jawabannya apa? Setengah pangkat 2 adalah 1/4. Jadi ini jawabannya 1/4. Jawabannya 2 kan yang dicari pangkatnya 2. Kalau kamu masih ragu, bikin skema begini. Ini hasilnya ini. Ini basis, setengah berpangkat 2, ini pangkat. Apakah benar hasilnya ini? Setengah pangkat 2 harus 1/4. Ini buktinya. Ya kan? Gitu. Benar berarti jawabannya. Hasil logaritma bisa positif. Seperti ini positif nih. Bulat, pecahan. Bisa nggak negatif? Kalau hasil bisa negatif. Kalau bilangan yang dicari logaritmanya harus positif. Tidak ada bilangan, tidak ada logaritma untuk bilangan negatif. Tapi kalau hasil logaritma bisa positif. Contohnya apa? Contohnya setengah lagi lah, nu gampang. Logaritma 4. Ini artinya apa ini? Setengah pangkat berapa? Hasilnya 4. Agak berpikir sedikit. Ini kalau dijawab setengah pangkat berapa nih hasilnya 4 kan begitu ya. Berapa X? Negatif 2. Ya negatif 2 ya. Ini jawabannya adalah negatif 2. Kenapa? Nah ini argumentasinya di sini. Pakai skema tadi. Pakai skema. Ini basis, ini pangkat, ini hasil ya. Apakah betul setengah pangkat negatif 2 menghasilkan 4? Betul tidak? Harus dibuktikan. Oh, setengah itu adalah 2 pangkat negatif 1. Kan begitu ya? Bahwa A pangkat negatif N itu kan sebenarnya 1/N. 1/A pangkat N ya? Begini. Berpangkat negatif 2. Ini kalau bilangan berpangkat dikalikan pangkat, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Ini kali ini. Ya kan? Jadi betul bahwa hasilnya harus sama dengan 4. Ini. Hasilnya 4. Jadi hasil logaritma bisa positif, bisa juga negatif. Tadi skemanya apa? Ini basis, panah ke sini set, ini pangkat ya. Ini harus menghasilkan ini hasil. Oke? Bisa selalu begitu. Ini juga begini. Kalau mau dicek 2 pangkat 4, betul nggak 16? Benar, ya. Tapi kan tidak selamanya semudah ini ya. Harus ada pangkat negatif. Bisa menghasilkan 0 tidak logaritma? Bisa. Misalkan masih bilangannya 2 lah. 2 logaritma 1 berapa nilainya? Nilainya
Kenapa 0? Kan ini pertanyaannya 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 1. Ya 2 pangkat 0 dong. 2 pangkat 0 kan 1. Ya, berapa aja pangkat 0 nilainya 1 ya. Kecuali 0 pangkat 0. Tidak ada nilainya. Jadi ini jawabannya apa? Jawabannya 0. Argumentasinya apa? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kan begitu ya. Gitu. Basis, pangkat, hasil. Selalu begitu, basis, pangkat, hasil. Pakai skema. Supaya memudahkan. Jadi sekarang ada nih catatan penting. Pertama, logaritma hanya untuk bilangan positif. Tidak ada logaritma untuk bilangan negatif. Yang kedua, hasil logaritma bisa positif, bisa negatif, bisa 0 gitu. Gitu ya. Catat tuh supaya ini ya mudah, kalau lupa diingat-ingat lagi. Tapi kata-kata dari saya ini harus diingat ini, karena logaritma itu cuma sekali kamu belajar logaritma. Cuma sekali, semester 2 di kelas 10. Udah. Semester berikutnya nggak ada lagi pelajaran logaritma. Jadi catatan pentingnya ini nih, selain yang kemarin, banyak ini catatan diberi highlight aja. Diberi highlight itu di bold atau diberi warna yang lebih terang gitu ya. Atau diberi awan seperti ini. Supaya, oh iya bagian pentingnya ini. Jadi dari apa yang dijelaskan oleh guru di kelas, selama 1 jam pelajaran kan guru ngomong nih, untuk KB kudu dicatat, ada kata-kata pentingnya. Itu ya. Tidak ada logaritma untuk bilangan negatif atau 0. Hasil logaritma bisa positif, negatif, atau 0. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sekarang ada waktu nih, ya, kurang lebih 40 menit kita latihan soal. Ya. Latihan soalnya kalau saya selalu bertahap, dari yang mudah dulu, yang sedang, nanti sampai ke yang sulit. Adit mana? Oh Adit, nomor 1, nyatakan dalam bentuk logaritma. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma, basisnya 6, bilangan yang dicari logaritmanya 36, itu sama dengan 2. Artinya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Gitu ya. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Gitu ya. Oke, bagus Adit. Berikutnya Deca, mana Deca? Deca. Coba Deca sebutkan. Sebutkan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nyatakan dalam bentuk logaritma. Basisnya berapa? Basis 2, logaritma 64 sama dengan 6. Basis, pangkat, hasil. 2 pangkat 6 sama dengan 64. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Gitu ya. Berikutnya, nah ini sudah kepecahan. Keiza, mana Keiza, nggak ada nih? Bukan di sini. Oh 20. Oh iya betul. Gimana Keiza, basisnya berapa? C. Basis setengah. Ini basis. Logaritma 1/4. Kalau pecahan pakai kurung ya. Setengah pangkat berapa? Hasilnya 1/4. 2.
2 dong. Kalau sama-sama pecahan gini positif hasilnya. Setengah pangkat 2 sama dengan 1/4. Oke. Yang ini Ilham, mana Ilham? Coba sebutkan Ilham. Basisnya berapa Ilham? Basisnya ini basis eksponen maupun logaritma basis sama. Logaritma hasilnya logaritma berapa? 1 sama dengan berapa? 0. Kalau kamu ragu, saya sudah jelaskan, kamu cek ini basis, set ke sini apa? Pangkat, ini adalah hasil. Apakah betul 5 pangkat 0 sama dengan 1? Benar. Oh, berarti ini benar. Gitu kan? Coba. Nah, kalau ini basis pecahan, sementara hasilnya bukan pecahan, baru nanti negatif. Fadilah. Basisnya berapa? Basisnya 1/2. Kamu perhatikan basisnya 1/2. Ditulis lebih kecil ya. Baru logaritmanya ke bawah gini. Logaritma berapa? 8, hasilnya negatif 3. Apa betul? Jawaban kita, cara mengeceknya, basis setengah pangkat ini harus menghasilkan ini, ya. Basis, pangkat, dan ini adalah apa? Hasil. Setengah pangkat negatif 3 sama dengan 8. Gitu ya. Benar enggak? Kita cek aja. Setengah pangkat negatif 3 apakah benar sama dengan 8? Ini kan 2 pangkat negatif 1. Pangkat negatif 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oh benar gitu ya. Oke, paham? Berikutnya, ini paling gampang. Pakai skema ini. Basis, pangkat, hasil. Ya, coba sebutkan. Dipercepat, ini siapa? Saiful Rahman, mana? Mana? Saiful Rahman? Oh iya. Basisnya 2, pangkat 4 harus sama dengan ini. 16 dong, 16. Tuh kan, 2 pangkat 4 itu 16. Gitu, ya. Jadi kamu harus paham hubungan antara logaritma dengan eksponen dengan bilang berpangkat. Oke. Berikutnya 2 pangkat 16. Suci, mana Suci? Sebutkan Suci, basisnya berapa? Ini basis ini. Basis logaritma di atas, ini sekarang jadi basis eksponen di bawah, tuh ya. Pangkatnya berapa? Negatif 4. 2 pangkat negatif 4 harus menghasilkan ini, benar nggak? Benar, ini kan kalau pangkat negatif turun. Jadi sama 1/16. Oke, gitu ya. Berikutnya, Sultan. Basisnya berapa? Ini basis nih. Basis logaritma di atas. Tapi kalau berubah menjadi basis eksponen harus di bawah, ukurannya besar. Setengah pangkat min 4 harus menghasilkan ini, benar nggak? Ya, ini 2 pangkat negatif 1, setengah itu pangkat negatif 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Benar kan? Basis berpangkat ini hasilnya ini. Oke? Ini nomor 4. Nadia, mana nih namanya Nadia nih, bagus nih Nadia. Coba Nadia, basisnya setengah. Lihat ini kecil,
Kalau pada logaritma, kalau pada eksponen ditulisnya lebih besar. Pangkat 4 harus menghasilkan ini. Kita cek benar nggak? Oh ini berarti kan 1/2 pangkat 4. 1/16. Benar ya? Itu. Cara mengeceknya begitu ya. Kalau ragu. Tapi kalau yakin malah tidak dicek juga nggak apa-apa. Kalau ragu dicek. Caranya basis berpangkat ini harus menghasilkan ini. Gitu ya. Coba log 100. Tidak ditulis basisnya. Basisnya berapa kali? Basisnya 10. Itu di hidden. Disembunyikan ya. Di hidden. Tidak perlu dituliskan. Berarti ini apa nih? 10 pangkat 3. Basisnya 10. Pangkatnya 3 harus menghasilkan 1000. Benar nggak? Benar. Kalau nolnya 3 kan 1000 ya. Gitu ya.